Wanita-wanita di sekeliling Amangkurat I. Amangkurat I merupakan Raja Mataram Islam keempat. Dia menggantikan ayahnya Sultan Agung Hanyokrokusumo menjadi Raja Mataram Islam pada tahun 1646. Nama aslinya adalah Raden Mas Sayidin. Gelarnya adalah Amangkurat Senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama. Namun dia lebih dikenal sebagai Amangkurat I. Ibunya bernama Ratu Wetan, putri keluarga Kajoran. Ratu Wetan juga memiliki seorang putra bernama Raden Mas Drajat yang kemudian diberi gelar Pakubuwono I. Naiknya Amangkurat I menjadi Raja Mataram Islam menimbulkan polemik sejak awal. Sebab yang harus naik menjadi Raja Mataram Islam menggantikan Sultan Agung adalah putra mahkota Raden Mas Sahwarat. Raden Mas Sahwarat adalah putra pertama Sultan Agung dari istri pertamanya, Ratu Kulon. Akan tetapi Ratu Wetan berhasil menyingkirkan Ratu Kulon, sehingga dirinya menjadi ratu utama dari kerajaan Mataram Islam. Sebelum menyandang gelar Amangkurat I, saat masih Adipati Anom, Raden Mas Sayid pernah ketahuan bermain serong dengan permaisuri Tumenggung Wiraguna, patih kerajaan Mataram Islam masa Sultan Agung. Akibat perbuatannya, Amangkurat I dihukum 3 tahun tidak boleh bertemu muka dengan ayahnya tersebut. Amangkurat I memiliki 2 orang permaisuri. Yang pertama adalah putri Pangeran Pekik dari Surabaya yang menjadi Ratu Kulon. Dari pernikahannya itu, Amangkurat I memiliki putra bernama Mas Rahmat atau Amangkurat II. Sedangkan permaisurinya yang kedua adalah putri kerajaan Kajoran yang menjadi Ratu Wetan dan melahirkan Raden Mas Drajat dan Pangeran Puger Pakubuwono II Arya Mataram. Selain kedua permaisurinya itu, Susuhunan Amangkurat I juga memiliki ribuan wanita lainnya yang ditempatkan di dalam kerajaan sebagai abdi dalem. Amangkurat I juga memiliki perlindungan prajurit khusus wanita yang terdiri dari 30 wanita cantik bernama Trinisat Kenya. Terhadap seluruh wanita-wanita di dalam istana kerajaan Mataram Islam itu, Amangkurat I selalu mendapatkan pelayanan istimewa. Dia sangat menyukai kenikmatan duniawi, namun wanita-wanita itu tidak membuatnya puas. Dalam Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda diceritakan bahwa Amangkurat I minta dicarikan wanita cantik. Titah raja ini kemudian diusahakan oleh Pangeran Blitar yang menyerahkan Nyi Truntum. Tetapi Nyi Truntum sudah memiliki suami, yakni Ki Dalem, seorang dalang wayang golek. Bahkan saat dipertemukan, Nyi Truntum sedang hamil 2 bulan. Namun Susuhunan Amangkurat I tidak peduli dengan itu semua. Dia lalu menjadikan Nyi Truntum sebagai istrinya dan diberi gelar Ratu Wetan. Amangkurat I sangat cinta terhadap Ratu Wetan sehingga melupakan istri-istrinya yang lain. Hal ini kontan menimbulkan kecemburuan istri-istrinya. Maka dari itu, Ratu Wetan mendapat julukan Ratu Malang yang berarti menghalangi istri lainnya. Setelah Ratu Malang melahirkan, cinta Amangkurat I terhadapnya bukannya surut, tetapi malah semakin dalam. Mencintai saja ternyata tidak cukup bagi Amangkurat I. Tidak puas hanya merampas istri orang, dia memerintahkan untuk membunuh suami Nyi Truntum. Hal ini membuat Nyi Truntum sangat sedih.
lalu jatuh sakit dan meninggal. Karena ditandai dengan gejala muntah-muntah dan buang kotoran encer, Amangkurat I menduga Ratu Malang diracun oleh istri dan selir-selirnya yang lain. Jenazahnya lalu disukabumikan di Gunung Kelir, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Amangkurat I sangat sedih dengan kematian Ratu Wetan. Dia melarang siapapun menutup kuburnya. Siang malam dia menunggu liang lahat dan jenazah Ratu Wetan di dalamnya. Dia tidak mempedulikan keratonnya lagi. Suatu malam dia bermimpi bahwa Nyi Truntum sudah menemui suaminya yang tewas dibunuh. Setelah itu dia baru mau kembali ke keraton. Sementara jenazah Ratu Wetan sudah membusuk di liang lahat. Kisah cinta Amangkurat I yang lain adalah dengan Roro Hoyi, putri Surabaya yang dipelihara dan dipingit susuhunan Amangkurat I sejak kecil untuk dijadikan selirnya setelah dia dewasa nanti. Tetapi setelah Roro Hoyi dewasa, Mas Rahmat atau Amangkurat II jatuh cinta kepadanya. Mereka pun berpacaran dan menjalin kasih. Setelah tahu Roro Hoyi adalah calon istri ayahnya, Raden Rahmat sangat sedih dan jatuh sakit. Saat mengetahui Raden Rahmat jatuh sakit, Pangeran Pekik membawa Roro Hoyi kepada Raden Rahmat dengan dugaan Amangkurat I akan mengalah kepada anaknya. Namun setelah diberitahu malah sebaliknya. Melalui sidang luar biasa, Amangkurat I menjatuhkan hukuman mati kepada Pangeran Pekik, Raden Rahmat dan Roro Hoyi karena telah berani mengambil calon istri raja. Tetapi akhirnya Raden Rahmat diampuni. Namun syaratnya harus dibayar sangat mahal. Dia harus membunuh Roro Hoyi. Tetapi karena cintanya terhadap Roro Hoyi sangat mendalam, Raden Rahmat tidak tega untuk membunuh cintanya tersebut. Roro Hoyi lalu menubruk keris yang dibawa Raden Rahmat hingga menembus tubuhnya dan meninggal dunia. Jenazahnya lalu dimakamkan di dusun Banyu Sumurup, Kelurahan Giri Rejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.